Mari kita bersatu di dalam doa. 我们同心来祷告。 Tuhan, kami datang di hadapan-Mu dan bersyukur untuk kebaikan dan anugerah-Mu dalam hidup kami. 主啊，我们来到你的面前，我们感谢你的恩典在我们的生命里。 Jika kembali kami beribadah dan mendengarkan firman-Mu saat ini, semuanya itu karena anugerah-Mu bagi hidup kami. 如果我们能够回到在这里，然后能够敬拜主，那只是主的恩典而已。 Dan kami rindu Tuhan, biarlah Engkau berbicara kepada kami melalui firman yang akan kami dengar. 我们渴慕主，你对我们每个人说话，就说我们要聆听神的道。 Dan biarlah Tuhan yang terus menopang hidup kami. 但愿主你一直的维持我们的生命。 Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. 主啊，感谢你，我们已经准备好来聆听主的话。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 奉主耶稣基督的圣名，我们祷告，阿门。 Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. 弟兄姐妹们，请坐。 Salam Bapak Ibu Saudara. 弟兄姐妹们平安。 Kita bersyukur jika sekali lagi Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk boleh beribadah bersama. 我们非常感谢神，如果神再次给我们机会，可以再一次的敬拜主。 Mari pada saat ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan di dalam Ulangan pasal 9 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. 我们一起来看圣经，从申命记第9章第1节到第6节。 Saya akan membaca untuk kita semua ya, dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga dibaca di dalam bahasa Indonesia, dan ayat yang keempat sampai dengan yang ke-6 dibaca di dalam bahasa Mandarin. 我会用印尼文念第1节到第3节，然后用中文来阅读第4到第6节。 Demikian firman Tuhan. Dengarlah hai orang Israel, engkau akan menyeberangi sungai Yordan pada hari ini untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, yakni kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit, suatu bangsa yang besar dan tinggi, orang enak yang kau kenal dan yang tentangnya kau dengar orang berkata, siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang enak? Maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan di depanmu laksana api yang menghanguskan. Dia akan memunahkan mereka dan dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan. 中文从第4节到第6节这样的阅读。耶和华你的神将这些国民从你面前撵出以后，你心里不可说耶和华将我领进来得这地是因我的义，其实耶和华将他们从你面前赶出去是因他们的恶。你进去得他们的地，并不是因你的义，也不是因你心里正直，乃是因这国民的恶。耶和华你的神将他们从你面前赶出去，又因耶和华要坚定他向你列祖亚伯拉罕、以撒、雅各起誓所应许的承诺。 Nah, saudara, ada seorang dokter yang bernama Dr. Richard dari Singapura. Dia adalah dokter bedah kosmetik di Singapura. 弟兄姐妹们，有一位医生，他叫做Richard 姓赵，他是从新加坡来的医生，他是特别是动手术的医生，外科医生。 Nah, profesinya ini sebagai dokter bedah kosmetik ini membuat dia menjadi miliarder, menjadi orang kaya, saudara. 他是一位整容的医生，所以这个职业让他非常的发达。 Sekitar awal bulan Februari 2011, dia bisa membeli mobil Ferrari, membeli rumah, membeli tanah, dan begitu banyak kekayaan yang dia miliki. 在2000年的时候，他能够拥有许多的钱，然后他买了一辆轿车，法拉利轿车。 Nah, di puncak-puncak kejayaannya, kekayaannya ini, datanglah teman-temannya kepadanya. 在他的这个职业的顶级的时候，他的朋友就来找他了。 Teman-temannya ini berkata kepadanya, ayo Richard, bergabunglah dengan kami, kembalilah datang ke gereja. 他的朋友约他，Richard，我们再回到教会里吧。
Teman-temannya ini rindu, teman mereka ini, dokter ini, untuk boleh kembali datang kepada Tuhan. 他的朋友很渴望这位医生能够回到神的家里。 Kemudian dokter ini menjawab teman-temannya dan berkata, 然后这位医生就回答他的朋友这样说： saya mendapatkan semua ini, Ferrari, rumah, tanah, dan lain sebagainya. Saya mendapatkan itu semua tanpa campur tangan Tuhan. 我得到这一切我的轿车、法拉利，然后我的房地产，一切都没有神的参与在里面。 Sehingga dia berkata, buat apa saya butuh Tuhan? Saya bisa mendapatkan ini semua tanpa Tuhan. 然后他继续说：“我为什么要寻找主？因为我得到这一切都没有靠过主。” Lalu kemudian dia berkata, 然后他这样说： jika Tuhan sungguh-sungguh mau saya kembali kepadanya, biarlah Tuhan memberikan tanda yang nyata kepada saya. 如果神真的要我回到他的面前，但愿神能够给我一个标志。 Saudara, dari kisah dokter ini kita melihat bahwa kesuksesan itu bisa membuat seseorang jauh dari Tuhan. 从这个医生的故事来听我们就知道，从一个人的成功能使一个人离开上帝。 Hal ini jugalah yang ditegur, yang diingatkan oleh Musa kepada orang Israel sebelum mereka masuk di dalam tanah Kanaan. 这就是同样摩西这样的提醒以色列人，当他们还没有进入迦南地的时候。 Musa berkata kepada mereka, kalau nanti kamu masuk di tanah Kanaan, menduduki tanah Kanaan, jangan lupa kepada Tuhan. 摩西交代他们，当你们进入迦南地的时候，你们不可以忘记主。 Jangan lupa kalau semua itu kamu dapatkan karena ada Tuhan yang melakukan hal besar dalam hidupmu. 不要忘了，你能够做这一切的事，因为神已经行了大事在你们中间。 Saudara, inilah yang diingatkan oleh Musa di dalam ayat yang keempat dan ayat yang keenam. 这就是摩西借着第4节和第6节提醒以色列人。 Next. Nah, di sana dikatakan di dalam ayat yang di dalam Ulangan pasal yang ke-9 ayat yang ke-4 sampai dengan 6 di sana dikatakan, bukan karena jasa-jasamu engkau masuk menduduki negeri Kanaan. 在申命记第9章第4到第6节说，不是因为你的功劳，你能够进入迦南地。 Saudara, kata jasa-jasa itu diterjemahkan sebagai kebenaran atau kebaikan. 功劳在圣经的翻译里面，好像是一种你自己的义。 Dengan kata lain, jasa-jasa itu bicara tentang standar moral, tentang kualitas moral yang sesuai dengan standar Allah. 换句话说，他们的义就是好像上帝的标准对他们的道德。 Jadi Musa berkata kepada orang Israel, jangan sampai engkau menganggap karena engkau baik, karena engkau melakukan hal yang baik, maka engkau layak untuk masuk di tanah Kanaan. 摩西的意思就是说，不是因为你行了一切善行，所以你能够进入迦南地。 Tentu bukan itu, saudara, alasannya kenapa orang Israel bisa masuk di tanah Kanaan. 当然不是那个理由，为什么以色列人能够进入迦南地？ Dan kalau kita membaca di dalam pasal-pasal sebelumnya, sebelum pasal yang ke-9 ini, 假如我们念之前的还没有到这第9章， kita juga menemukan peringatan-peringatan yang sama, yang mirip, yang Tuhan berikan kepada orang Israel sebelum mereka masuk di tanah Kanaan. 我们也发现到很多的提醒，当以色列人还没有进入迦南地之前。 Misalnya di dalam pasal yang ke-7, ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-8, di sana dikatakan, bukan karena jumlahmu yang banyak, maka Tuhan mengasihi engkau, maka Tuhan memilih engkau menjadi umatnya. 就好像申命记第7章第7到第8节这样说，不是因为你们的人数多，所以神爱你，然后拣选你进入迦南地。 Atau di dalam pasal yang ke-8 ayat yang ke-17, di sana juga dikatakan, bukan karena kekuasaanmu, kekuatanmu, engkau boleh menduduki dan masuk tanah Kanaan dan menjadi kaya. Bukan. 然后在申命记第8章17节这样说，不是因为你自己的权威、你自己的力量、你手臂的力量，让你能够得到了这个财富。 Saudara, dari ayat-ayat ini kita melihat bahwa bukan karena kebaikan, bukan karena kekuatan, dan bukan karena kehebatan orang Israel sehingga mereka bisa masuk di dalam tanah Kanaan. 所以我们能够看得见，不是因为他们自己的力量、他们自己的人数或者他们自己的意带领，能够带领他们进入迦南地。 Saudara, jika bukan itu alasannya, maka apa yang menjadi alasan sehingga orang Israel bisa memasuki tanah Kanaan?
如果这些都不是理由，是什么理由让以色列人能够进入迦南地呢？ Saudara, jawabannya kita bisa temukan di dalam pasal yang ke-9 ayat yang ke-4 sampai dengan yang ke-6. 他的回答，他的答案，我们能够从刚才的第6节，第4到第6节那里找到。 Di sana kita menemukan bahwa karena kefasikan bangsa-bangsa di luar sana yang tidak mengenal Allah, dan Allah mau menghanguskan dan menghanguskan mereka. 就是因为以色列人周围的外邦人，他们的恶，所以上帝要毁灭他们。 Di dalam ayat yang ke-4 sampai ke-6 di situ kita menemukan bahwa alasan Israel masuk tanah Kanaan karena memang Tuhan ingin menghukum bangsa Kanaan yang jahat dan yang tidak mengenal Allah. 第4到第6节告诉我们，上帝让以色列人能够进入迦南地，是因为迦南地的本民他们是非常的恶，然后他们不认识上帝。 Allah ingin menunjukkan bahwa Dia satu-satunya Allah yang berkuasa dan yang harus ditakuti. 上帝要展现出他是唯一的神，是应该被敬畏的神。 Bukan hanya orang Israel, tetapi semua bangsa. 不单单是以色列人，但是所有的国民。 Jadi keberhasilan orang Israel memasuki tanah Kanaan itu menunjukkan kehebatan Allah di mata bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. 所以以色列人的成功进入迦南地，那是彰显出上帝的伟大对所有的子民。 Saudara, kalau Allah ingin membawa orang Israel masuk di tanah Kanaan, 如果上帝要带领以色列人进入迦南地的话， sesungguhnya Allah ingin memperlihatkan kekuasaan, kehebatan yang Allah punya. 实际上上帝要彰显他自己的力量，他自己的威严。 Allah ingin namanya diketahui oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Dia. 上帝要所以不认识他名的人能够认识他。 Saudara, tentu ini bukan hanya untuk orang Israel, 这当然不单单为以色列人而已， tetapi juga bagi kita. 也是为了我们。 Ketika kita mencapai sesuatu dalam hidup ini, harusnya yang terlihat itu adalah Tuhan. 当我们生命里有成绩的话，应该看得见的是上帝。 Harusnya Tuhan yang terlihat di dalam setiap pencapaian di dalam hidup ini. 在我们一切所达到的，应该看得见上帝在里面。 Ketika kita berhasil atau mencapai sesuatu yang baik dalam hidup ini, harusnya orang melihat Tuhan seperti apa yang kita imani yang memberkati hidup kita. 当我们有成绩的话，有成功的话，应该让其他人能够看得见，是我们所信的上帝已经祝福了我们。 Nah, saudara, ketika kita mencapai sesuatu atau mendapatkan sesuatu dalam hidup ini, 弟兄姐妹们，当我们有所成绩在我们的生活里， seharusnya orang bisa melihat ada Tuhan yang campur tangan dalam hidup kita. 应该其他人能够看得见有主插手在中间。 Saudara, beberapa hari yang lalu saya melihat satu postingan di IG. 几天前我在 IG 看见有人这样的登， Postingan namanya Lily. 他的这个主妇是莉莉。 Nah, beberapa hari yang lalu saya tanya sama dia, saya bilang, boleh nggak saya jadikan ini ilustrasi saya? 几天前我问他是否可以我借这个照片成为我的比喻故事。 Saudara, di dalam postingannya ini dia menuliskan satu hal yang membuat saya, wow, dia bisa ingat Tuhan dalam apa yang terjadi dalam hidupnya. 在他所上载的这些能够提醒我，实际上他想起上帝。 Di dalam postingannya itu dia berkata bahwa sekitar 1 tahun, yaitu di tahun 2011 ketika dia berjalan di depan satu gereja, 他说到在这个2011年的时候，当他行走在一个教会的面前， dan ketika dia melihat gereja itu dan dia berkata, saya rindu untuk melihat apa yang ada di dalam gereja itu. 然后他说，因为看见那所教会，我很想进去看见里面有什么。 Nah, saudara, setelah 2 tahun berlalu, 然后过了2年， dia bukan hanya melihat apa yang ada di dalam gereja itu. 他不单单进了，然后看见里面有什么。 Dia bukan hanya sekedar keliling untuk melihat apa yang ada di gereja itu. 他不单单绕着那个教会，然后看里面有什么。 Tetapi dia menjadi salah satu staf di gereja itu. 但是他成为一位成员在那所教会。 Saudara, ketika dia melihat ke belakang, melihat apa yang sudah pernah terjadi dalam hidupnya, 当他往后看的时候，回顾他以前所发生的一些事，
Dan itu membuat dia bersyukur dan mengingat Tuhan. 让他感恩，让他想起神。 Dia mengakui bahwa semua itu terjadi dalam hidupnya karena Tuhan. 他承认一切能够发生在他的身上，那是因为神而已。 Saudara, dari hal ini kita melihat satu hal yang baik. 从这件事我们看见一个美好的事。 Ketika Tuhan memberikan sesuatu kepadanya, 当上帝给他一些东西的时候， mempercayakan satu pekerjaan kepadanya, 然后托付他一个职位的时候， dan dia tidak melihat itu karena saya punya talenta, punya kemampuan. 他没有看那是因为他自己有这个恩赐或者有这个力量， Tapi dia melihat karena ada Tuhan yang campur tangan. 但是他看见因为有神在里面。 Saudara, saya juga merindukan setiap kita 我也很渴望我们每个人 punya prinsip seperti ini. 有这种的原则。 Ketika kita mendapatkan sesuatu, Tuhan izinkan kita menikmati sesuatu. 当我们得到某些东西，然后上帝允许我们享受一些东西的时候， Kita harus ingat itu karena Tuhan, bukan karena kita. 我们要记得那是因为神，不是我们自己而已。 Dan biarlah melalui semua yang terjadi itu, orang lain juga bisa melihat Tuhan yang hidup dalam hidup kita. 但愿所有发生的事也能让别人看得见上帝的插印沾你在我们的生活里。 Saudara, ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua adalah di dalam ayat yang kelima di sana kita bisa menemukan bahwa Tuhan membawa orang Israel masuk di tanah perjanjian supaya Tuhan menepati janjinya. 另一个理由，为什么上帝带领以色列人进入迦南地，然后赐那地给以色列人，就是上帝要成全他的应许。 Di dalam ayat yang kelima dikatakan bahwa alasan kedua mengapa orang Israel berhasil menduduki tanah Kanaan, yaitu karena Tuhan ingin menempati janjinya kepada Abraham, Yakub, Ishak dan Yakub. 在第5节记载，为什么上帝允许以色列人进入迦南地？那是因为他要成全他对亚伯拉罕、以撒、雅各的应许。 Saudara, ini sesuatu yang luar biasa. 这是一个很了不起的事。 Janji Tuhan itu tidak pernah goyah 上帝的应许不曾摇动过， dan tidak pernah berubah. 也不曾改变过。 Meskipun di dalam ayat yang ke-6 di situ dikatakan bahwa orang Israel adalah orang yang tegar tengkuk. 为什么虽然在第6节上帝说以色列人是印着景象的一个民族， Tapi itu tidak membatalkan janji Allah. 但是那没有毁掉上帝的应许， Itu tidak membatalkan pemeliharaan Allah dalam hidup orang Israel. 也没有毁约上帝的保护看顾对以色列人。 Jelas saudara bahwa Tuhan setia pada janjinya terhadap Israel sehingga ia tetap memelihara Israel dan memberikan tanah Kanaan kepada mereka. 很明显的，上帝非常的信实对他的应许，然后赐给以色列人迦南地。 Hanya karena kemurahan Tuhan sajalah orang Israel bisa menikmati tanah Kanaan. 唯有因为上帝的慈悲而已，让以色列人能够享受迦南地。 Hanya karena kemurahan Allah lah orang-orang yang tegar tengkuk ini bisa menikmati janji Allah kepada Abraham. 是因为上帝的慷慨而已，让以色列人这些印着景象的人能够得到亚伯拉罕的应许。 Saudara, mungkin kita bertanya-tanya dalam hidup ini. 可能我们会质问，在我们的生活里， Kok bisa ya Tuhan begitu setia kepada orang Israel yang tegar tengkuk ini? 神怎么能那样的信实对那些非常印着景象的以色列人呢？ Padahal kalau kita melihat kehidupan orang Israel, 实际上，假如我们注意看以色列人的生平， mereka itu orang-orang yang keras kepala, suka bersungut-sungut, memberontak, dan terus-menerus hidup di dalam penyembahan berhala, jatuh bangun dalam penyembahan berhala. 他们是一直印着他们的景象，他们是常常背叛上帝的律例，然后常常去拜偶像的一个民族。 Sehingga kita berkata, kok bisa Tuhan terus setia kepada mereka? 好让我们说，神怎么那样的信实对待他们？ Saudara, kalau kita boleh jujur dalam hidup ini, 如果我们可以坦诚在我们的生活里， bukankah kehidupan orang Israel yang tegar tengkuk itu terkadang juga mirip-mirip dengan kehidupan orang-orang Kristen di zaman sekarang? 是否以色列人那样的印着景象，就好像今天的基督徒的生活一样吗？ Bukankah ada pola-pola kehidupan orang Israel yang mirip dengan kita? 是否我们的生活方式也很相似，跟以色列人的生活方式呢？
Tuhan sudah menegur kita, mengingatkan kita melalui khotbah, melalui orang lain untuk hidup berkenan kepadanya, tetapi kita sering sekali mengabaikannya. 上帝常常的斥责我们，提醒我们，借着一些讲道的人，但是我们常常忽略了。 Saudara, kemurahan Allah itu begitu besar. 弟兄姐妹们，上帝的慈悲是非常的大。 Bukan karena kebaikan dan kebenaran hati kita yang membuat Tuhan itu bermurah hati kepada kita. 不是因为我们自己是正确的，是我们自己的业让上帝慷慨对我们。 Dan kemurahan Tuhan itu tidak pernah berkurang dalam hidup kita, meskipun hidup kita itu mirip dengan orang Israel. 上帝的慈悲不曾减少在我们的生命里，虽然我们的生活好像以色列人一样。 Ketika kita mengerti hal ini, Bapak Ibu Saudara, 当我们明白了这些，弟兄姐妹， maka seharusnya ketika kita mencapai sesuatu, 我们应该能够有所成绩， berhasil pada sesuatu, 我们应该成功在某些事， harusnya membuat kita semakin melihat Tuhan yang besar yang bekerja dalam hidup kita. 应该让我们看得见上帝的作为更大在我们里面。 Kenapa Saudara? 为什么，弟兄姐妹？ Karena kita lemah, 因为我们是软弱 kita 的， terbatas, 我们非常有限， kita sering gagal. 我们常常失败。 Tetapi kalau kita bisa menikmati itu, 但是，假如我们可以享受这 kalau 些， kita bisa mendapatkan itu, 然后我们能够得到这些， maka itu karena Tuhan setia dalam hidup kita. 那是因为上帝的信实在我们的生活里， Dan Tuhan tidak pernah ingkar janji. 上帝不曾背约过。 Saudara, kalau kita melihat pasal yang ke-9 ini, 如果我们注意看这个第9章， di dalam ayat yang pertama dan kedua, 在第1节和第2节， kita melihat bagaimana Musa memulai peringatannya ini dengan memberitahukan tentang keadaan orang-orang yang ada di seberang sungai Yordan itu. 我们看见摩西怎样告诉以色列人关于在约旦河那边的一些人。 Musa menjelaskan tentang kehebatan orang-orang atau musuh-musuh orang Israel yang ada di depan mereka. 摩西解释他们的敌人在前面有多了不起，有多强壮。 Di dalam ayat yang pertama dan kedua di sana dikatakan, bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat ada di hadapanmu. 在第1节这样说，比你们强大的国民在你们的面前。 Bahkan kota-kota musuh mereka itu tinggi sampai ke langit. 甚至他们的城市这非常高达天。 Dan bahkan yang lebih ngerinya adalah tidak ada yang bisa mengalahkan mereka. 然后更可怕的就是没有人能够打败他们。 Saudara, tentu Musa punya maksud, punya tujuan kenapa dia memberitahukan tentang kehebatan musuh orang Israel. 当然，摩西有他自己的目的，为什么他要告诉以色列人关于他们敌人的强壮？ Musa memperlihatkan bahwa orang-orang enak atau orang yang ada di tanah Kanaan itu adalah orang-orang yang kuat yang tidak bisa kamu kalahkan. 摩西告诉他们，那些迦南地的子民，他们是非常强壮，然后很难打败的一些人。 Tujuan Musa itu jelas. 摩西的目的是很明显的， Supaya orang Israel menyadari bahwa bukan karena kekuatanku saya bisa masuk tanah Kanaan. 好让以色列人知道，不是因为我自己的能力，我能够进入迦南地。 Ketika Musa memperlihatkan kehebatan musuh mereka, maka orang Israel menyadari bahwa hanya karena Tuhan jika kita bisa ke sana. 当摩西告诉以色列人这个以拿族有多了不起的，就是告诉他们，是因为上帝，他们才能够进去。 Itu sebabnya di dalam ayat yang ketiga Musa melanjutkan bahwa ada Tuhan yang berjalan di depanmu. 所以在第3节，摩西继续告诉以色列人，有耶和华在他们的前面先过去。 Di dalam ayat yang ketiga di sana dikatakan, maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan di depanmu, laksana api yang menghanguskan. 在第3节这样的开始，你今日当知道耶和华你的神在你前面过去，如同烈火。 Saudara, frasa api yang menghanguskan itu berarti sebuah gambaran kuasa dan kekuatan Allah yang tidak bisa dikalahkan. 如同烈火要灭绝他们，就好像上帝不可打败的一种力量。 Begitu jelas bahwa kunci keberhasilan orang Israel terletak pada Tuhan. 很明显的，以色列人能够成功，那是他的关键在神而已。
yaitu Tuhan yang berjalan di depan mereka. 就是因为耶和华在他们的面前行走。 Saudara, melalui firman Tuhan ini kita diingatkan bahwa perlu sekali dalam hidup ini untuk menyadari bahwa kita adalah manusia yang lemah dan terbatas. 接着神的话提醒我们非常的应该明白，我们非常有限并且软弱的人。 Kita manusia lemah yang butuh Tuhan dalam hidup ini. 我们是软弱的人，我们非常需要主在我们的生命里。 Jika kita punya pencapaian dalam hidup ini, 如果我们有所成绩在我们的生活里， jika kita sukses dalam satu hal, 如果我们成功在某些事的话， itu bukan karena kita, 那不是因为我们自己， tapi karena Tuhan yang berjalan di depan kita. 但是因为神在我们的前面行走。 Saudara, memang terkadang godaan untuk merasa ini karena saya itu besar dalam hidup kita. 有时候本来这种的引诱，觉得自己很伟大常常很大的引诱在我们里面， Sehingga setiap keberhasilan itu berakhir dengan membanggakan diri. 好让一切的这个成功，它的结局就是我们为自己自豪。 Entah karena potensi, kecakapan, dan juga kerja keras kita, 可能因为我们的才干能力，我们自己的能量， membuat kita berkata, saya loh yang hebat, bukan Tuhan. 使我们说是因为我自己了不起，不是因为神。 Saudara, faktanya orang Kristen tidak kebal dengan hal ini. 它的事实，基督徒不能够免疫对这些事。 Mungkin kita yang masih sekolah berkata, saya bisa menghadapi ujian ini dan dapat nilai yang bagus, itu karena saya rajin belajar. 可能我们上学的学生会说，我能够得到了这样的成绩，那我能够成功，因为我很殷勤的学习。 Mungkin kita yang sudah bekerja, kita berkata kalau saya mendapatkan pekerjaan ini, itu karena saya punya kemampuan dalam hidup ini. 可能我们工作的人，我们会觉得我能够得到这种的工作，然后成功，那是因为自己的能力。 Atau kita yang sudah melayani berkata, wah saya tiap minggu dijadwalkan sebagai WL, itu karena saya kalau nyanyi bagus. 或者我们会觉得每个礼拜都安排我领会，那是因为我自己本身唱歌很会唱歌。 Atau kalau kita mau melakukan sesuatu dan kita berkata, saya loh, saya yang hebat. 或者我们要做某些事的时候，我们会觉得那是因为我自己的了不起。 Saudara, masih banyak hal yang bisa membuat kita tergoda dalam hidup ini. 还有许多事能够使我们受到引诱。 Saudara, tidak ada salahnya kalau kita berhasil dalam hidup ini. 是不错的，假如我们成功在我们的生活里。 Tetapi kita perlu waspada supaya kita tidak jatuh pada sikap membanggakan diri. 但是我们需要的警惕，好让我们不跌入这种的自豪的态度。 Jika kita mencapai keberhasilan, 如果我们能够得到成功的话， jangan lupakan Tuhan. 不要把主忘了。 Jangan lupakan Tuhan dengan menganggap bahwa kita berhasil karena kita hebat, kita unggul. 不要忘记神，觉得自己很了不起，比别人更能干。 Saudara, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita 神的话今天提醒我们， bahwa ada Tuhan yang berjalan bersama dengan kita. 就是有神在我们的前面行， Sehingga tidak ada bagian dalam hidup kita yang tidak dicampur oleh Tuhan. 好让我们的生平没有一部分上帝没有参与在里面的。 Saudara, kembali ke ilustrasi atau ke kisah Dr. Richard di awal tadi. 我们回到刚才开始的故事，关于Richard 医生。 Ketika dia menjadi kaya, dia menjadi orang yang sombong. 当他成为一个很富有的人，他成为一个很骄傲的人， Dan dia melihat semua itu karena saya. 因为他觉得这一切都是因为他自己， Dan dia menganggap Tuhan tidak penting dalam hidupnya. 然后他以为神不重要在他的生命里， Saudara, dia menganggap segala yang dimilikinya itu karena dia. 他以为这一切他得到是因为他自己本身。 Tetapi saudara, sebelum dia mengakhiri hidupnya atau sebelum dia dipanggil oleh Tuhan sebelum meninggal, 但是他还没有去世，或者神还没有呼召他回到天父的家的时候， Tuhan menyatakan kepada dokter ini kalau Tuhan itu masih sayang kepada dia. 上帝表明给他知道，上帝还在乎，还疼惜他。 Saudara, di bulan Februari ketika dia berkata, kalau Tuhan mau saya kembali kepadanya, biarlah Tuhan melakukan sesuatu kepada saya. 在1月份的时候，他这样的说：“如果上帝真的要我回到他那里，上帝会让我知道的。”
Saudara tidak menunggu waktu yang lama. 不需要等到太久的时间。 Sekitar bulan Maret atau bulan April dia divonis punya kanker paru-paru yang sangat mematikan. 在3月份或者4月份，然后他被诊断有一个很严重的肺癌。 Saudara, ketika dia tahu dia punya kanker yang sangat mematikan itu, 当他知道他自己得了这个致命的肺癌的时候， dia masih belum menerimanya. 他还不能够接受。 Saudara, di tengah-tengah penderitaannya, di tengah-tengah pergumulannya, di dalam kesendiriannya di rumah sakit, 在他的痛苦里，自己孤独的在医院，在他的这个竭力当中， Tuhan kembali menyapa dia. 上帝再一次的向他打招呼。 Tuhan kembali mengingatkan kepada dia akan siapa Tuhan itu. 上帝再次提醒他，神到底是谁。 Sehingga saudara, ketika dia mulai kembali kepada Tuhan, 当他开始回到神那里的时候， kembali mulai percaya kepada Tuhan, 回到之前他在相信主的时候， lalu dia berkata seperti ini. 他就这样的说： Semua harta kekayaan itu bukanlah milik kita. 所有的财富都不是我们自己的， Kita tidak sungguh-sungguh memilikinya atau mempunyai hak atas harta kekayaan itu. 我们不是真正的拥有它，或者有权利对这些财富。 Semua itu adalah pemberian Allah kepada kita. 这一切都是上帝所赐给我们的。 Ingatlah bahwa lebih penting memperluas kerajaannya daripada memperluas kerajaan diri sendiri. 我们要记得，更重要的是广阔上帝的国度，比起自己扩度自己的国度。 Saudara, orang yang awalnya sombong, membanggakan diri, 从一开始是一个很骄傲的人，为自己自豪的一个人， tidak mengakui Tuhan, 不承认神的人。 tapi ketika Tuhan sentuh dia 但是当神触摸他的时候， dan dia berkata semuanya ini milik Tuhan. 然后他说这一切都是属于主的。 Saudara, melalui kisah yang sudah kita lihat ini, 接着我们已经看见这个故事， saya ingin berkata kepada kita, 我只想对所有的人说， ketika masih ada kesempatan yang Tuhan izinkan kepada kita, 那上帝还允许我们得到一些机会， ketika ada begitu banyak yang bisa kita nikmati yang Tuhan izinkan untuk kita nikmati, 当有那么多上帝还允许我们享受的时候， sadarilah 我们要意识到， bahwa itu karena Tuhan, bukan karena kita. 那是因为神，不是因为我们。 Saya rindu di awal tahun ini, 我很渴望在这个年头， di sepanjang tahun 2021 ini, 在这个2021一整年， kita boleh belajar untuk melihat Tuhan 我们可以学习看见神， yang akan terus bekerja dalam hidup kita. 一直会动善功在我们里。 Mari kita berdoa. 我们低下头祷告。 Bapa kami yang bertatah di dalam kerajaan surga, 我们在天上的父， kami datang kepadamu membawa hidup kami. 我们来到你的面前，带着我们的生命， Di dalam kegagalan-kegagalan dan kelemahan kami, 在我们的失败并且我们的软弱里， yang terkadang bangga dengan kesuksesan, dengan apa yang kami dapatkan dalam hidup ini, 有时候我们为我们的成功，我们所得到的自豪， sehingga segala sesuatu yang kami dapatkan itu membuat mata kami tertutup untuk tidak melihat Tuhan. 让我们所得到的东西逼了我们的眼睛，我们看不见神的时候， Tuhan, kami memohon kepadamu, 主啊，我们祈求你， biarlah Engkau yang boleh terus bekerja dalam hidup kami, 但愿你一直动善功在我们的生命里， dan biarlah Engkau yang terus memimpin hidup kami, 但愿你一直带领我们的生命， sehingga firman Tuhan yang kami dengar hari ini 好让我们所听的今天整道， boleh menolong kami untuk berjaga-jaga, 带领我们能够警醒， boleh menolong kami untuk terus mengingat kebaikan-Mu dalam hidup kami, 帮助我们能够一直想起主你的美善在我们的生命里， dan terlebih-lebih untuk terus mengakui bahwa Engkau yang terus bekerja dalam hidup kami. 更加的一直的承认是你一直动善功。 Terima kasih Tuhan. 感谢你主， Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. 奉靠主耶稣基督的圣名，我们祷告和感恩。 Amin. 啊， Tuhan, kami percaya bahwa waktu-Mu selalu yang terbaik dalam hidup kami. Meskipun kami merancang banyak hal dalam hidup ini, tapi semua yang kami rancang
tidak lebih baik dari apa yang Tuhan rancang dalam hidup kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, di dalam setiap kami melewati kehidupan ini, dan biarlah kami boleh terus mengingat, melihat bahwa waktu Tuhan yang selalu baik dalam hidup kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, dan biarlah Engkau mempersiapkan setiap hati kami, sehingga hati kami boleh menjadi tanah yang subur, yang siap ditabur oleh firman-Mu. Dan kami mohon ya Tuhan, biarlah firman yang kami dengar itu boleh menolong kami untuk mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Salam Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur kalau sekali lagi Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk boleh beribadah bersama-sama hari ini, dan terlebih kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Saudara, kita hari ini akan bicara tentang berhasil karena siapa. Ya, mari kita akan melihat Bapak Ibu Saudara, ketika kita berhasil mencapai sesuatu dalam hidup ini, siapa sesungguhnya yang menyebabkan itu berhasil? Kita atau siapa? Nah saudara, mari saya mengajak kita untuk bersama-sama membuka satu bagian firman Tuhan di dalam kitab Ulangan pasal 9 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-6. Kitab Ulangan pasal yang ke-9 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Saya akan membaca untuk kita semua, Bapak Ibu Saudara silakan menyimaknya di dalam Alkitab masing-masing. Demikian firman Tuhan. Dengarlah hai orang Israel, engkau akan menyeberangi sungai Yordan pada hari ini untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, yakni kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit, suatu bangsa yang besar dan tinggi, orang enak yang kau kenal dan yang tentangnya kau dengar orang berkata, siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang enak? Maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan di depanmu, laksana api yang menghanguskan. Dia akan memunahkan mereka dan Dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikian engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan. Jangan engkau berkata dalam hatimu, apabila Tuhan Allahmu telah mengusir mereka dari hadapanmu, karena jasa-jasakulah Tuhan membawa aku masuk menduduki negeri ini. Padahal karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan menghalau mereka dari hadapanmu. Bukan karena jasa-jasamu atau karena kebenaran hatimu engkau masuk menduduki negeri mereka, tetapi karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu, dan supaya Tuhan menempati janjinya, janji yang diikrarkan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yaitu Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi ketahuilah bahwa bukan karena jasa-jasamu Tuhan Allahmu membiarkan engkau memberikan kepadamu negeri yang baik itu untuk diduduki. Sesungguhnya engkau bangsa yang tegar tengkuk. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan yang akan sama-sama kita renungkan hari ini. Bapak Ibu Saudara, ada seorang dokter yang bernama Richard. Dia adalah dokter bedah kosmetik di Singapura, dan dia punya profesi sebagai dokter yang membuat dia menjadi kaya. Ya, dokter yang masih muda ini ganteng ya. Mungkin cewek-cewek di sini, waduh kalau dia jadi suamiku mantap nih, ya, gitu ya. Nah, saudara, dokter ini menjadi kaya ketika dia punya profesi sebagai dokter bedah kosmetik. Banyak uang yang didapatkan sehingga dia bisa membeli Ferrari, ya, mobil Ferrari. Dia bisa membeli rumah, dia bisa membeli tanah, dia bisa membeli apapun. Dia banyak uang. Nah, saudara, ketika dia sedang di puncak kesuksesannya itu, ketika dia sedang menikmati kekayaannya, ketika dia sedang mau mencoba untuk menikmati semua apa yang dia miliki, teman-temannya datang kepadanya. Teman-temannya datang kepadanya dan kemudian mereka berkata kepadanya, ayolah Richard, bergabunglah dengan kami.
Ayolah, ikut dengan kami untuk pergi ke gereja. Saudara, teman-temannya ini rindu, teman mereka ini untuk kembali datang kepada Tuhan. Tetapi saudara, dokter ini menjawab seperti ini. Dan dia berkata, saya mendapatkan semua ini. Ya, saya mendapatkan semua ini, mobil, rumah, tanah, dan lain sebagainya. Itu bukan karena Tuhan, tapi karena saya. Tanpa Tuhan semua ini saya dapatkan. Jadi bagi saya, Tuhan itu bukan yang penting. Dan kemudian saudara, dia melanjutkan kata-katanya dan dia berkata, jika Tuhan sungguh-sungguh ingin saya kembali kepadanya, maka Tuhan harus melakukan sesuatu, memberikan tanda kepada saya. Saudara, dokter ini begitu angkuh, begitu sombong, dan dia berkata, Tuhan itu tidak penting bagi saya. Saudara, dari kisah dokter ini, kita mengetahui bahwa ternyata kesuksesan itu bisa membuat kita jauh dari Tuhan. Sekali lagi, kesuksesan itu bisa membuat kita jauh dari Tuhan. Itulah sebabnya hari ini juga kita akan melihat apa yang dikatakan oleh Musa kepada orang Israel sebelum mereka masuk ke tanah Kanaan. Musa mengingatkan mereka tentang sesuatu yang penting yang harus mereka ingat, yaitu Tuhan. Musa berkata kepada orang Israel, kalau engkau memasuki tanah Kanaan itu bukan karena engkau hebat. Oleh sebab itu, ingat Tuhan dan jangan lupakan Tuhan. Saudara, beberapa kali di dalam ayat yang keempat sampai dengan ayat yang keenam, di sana diulangi beberapa kali tentang jangan engkau merasa berjasa karena engkau masuk ke tanah Kanaan. Misalnya di dalam Ulangan pasal 9 ayat 4 ayat 6 itu, di sana dikatakan bukan karena jasa-jasamu engkau masuk menduduki tanah Kanaan. Dan kemudian saudara, kalau kita membaca 2 pasal sebelum pasal yang ke-9 ini, yaitu pasal yang ke-7 dan pasal yang ke-8. Di situ kita juga menemukan ada peringatan yang diberikan Tuhan melalui Musa kepada orang Israel supaya mereka jangan melupakan Tuhan. Misalnya di dalam Ulangan pasal 7 ayat 7 sampai dengan ke-8. Di sana dikatakan, bukan karena jumlahmu yang banyak maka Tuhan mengasihi engkau, maka Tuhan memilih engkau untuk menikmati tanah Kanaan. Tidak, saudara. Dan kemudian di dalam Ulangan pasal ke-8 ayat yang ke-17, di sana juga terlihat jelas Tuhan berkata, bukan karena kekuasaan dan kekuatanmu maka engkau bisa menjadi kaya di tanah Kanaan. Kamu bisa menikmati segala harta yang ada di tanah Kanaan. Saudara, teguran ini terus diingatkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu saudara, ini merupakan sesuatu yang penting untuk dipahami oleh orang Israel, bahwa ketika mereka masuk di tanah Kanaan nantinya, itu bukan karena jasa mereka, tetapi karena ada Tuhan yang bekerja dalam hidup mereka. Bicara tentang jasa-jasa saudara, pemakaian kata jasa di dalam bagian ini itu diartikan sebagai kebenaran atau kebaikan hati. Dengan kata lain saudara, jasa-jasa itu berbicara tentang kualitas moral yang sesuai dengan standar kebenaran Allah. Oleh sebab itu Musa ingin berkata kepada orang Israel, kalau engkau boleh masuk di tanah Kanaan, menikmati tanah Kanaan, itu bukan karena kebaikan hatimu, itu bukan karena kebenaran yang engkau miliki, tetapi semata-mata karena Tuhan yang memimpin engkau. Saudara, kalau bukan karena kekuatan orang Israel memasuki tanah Kanaan, lalu apa alasannya mereka boleh masuk di dalam tanah Kanaan? Saudara, ketika kita membaca ayat-ayat ini, maka kita menemukan 2 alasan mengapa Tuhan mengizinkan memimpin orang Israel masuk di tanah Kanaan. Yang pertama saudara, di dalam ayat yang ke-4 sampai dengan yang ke-6, di situ kita menemukan bahwa Tuhan
mau untuk membinasakan orang-orang Kanaan. Artinya apa? Orang-orang Kanaan yang kehidupannya itu penuh dengan kefasikan, orang yang tidak mengenal Allah, orang yang menyembah berhala, itu menjadi alasan kenapa Tuhan memimpin orang Israel ke sana. Saudara, di dalam ayat yang keempat sampai dengan yang keenam dengan jelas diberitahukan bahwa alasan Israel masuk tanah Kanaan karena memang Tuhan ingin menghukum bangsa Kanaan yang jahat dan tidak mengenal Tuhan. Allah ingin menunjukkan, saudara, bahwa dialah satu-satunya Tuhan dan tidak ada yang lain. Saudara, melalui nantinya pemusnahan bangsa Kanaan ini, Tuhan ingin memperlihatkan kepada kita bahwa Tuhan Allah itu berkuasa dan Tuhan menghukum orang-orang fasik yang ada di tanah Kanaan. Saudara, hal ini bukan hanya menjadi bagian untuk diingat oleh orang Israel. Kalau peringatan yang Tuhan berikan ini kepada orang Israel, tentu ini juga menjadi peringatan bagi setiap kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, kalau kita boleh menikmati sesuatu seperti orang Israel yang nantinya akan menikmati tanah Kanaan, dan kalau Tuhan mengizinkan kita untuk menikmati sesuatu, seharusnya juga kita melihat bahwa itu bukan karena kehebatan kita, itu bukan karena saya hebat, itu bukan karena saya mampu, tetapi karena Tuhan yang mengizinkan kita menikmati itu. Saudara, tidak mudah untuk mengalami ini dalam hidup ini. Ketika ada banyak hal yang menggoda kita, ketika ada banyak hal yang menggiurkan dalam hidup ini, ketika kita tergiur dengan berbagai pujian dalam hidup ini, dan ketika kita mencapai, menikmati sesuatu, mendapatkan sesuatu, terkadang kita tergoda untuk berkata, saya loh, karena saya bisa, karena saya mampu, punya talenta, makanya saya bisa menikmati itu. Saudara, sekali lagi melalui firman Tuhan pada hari ini kita diingatkan, kalau Tuhan boleh mengizinkan sesuatu kepada kita untuk kita nikmati, itu bukan karena kita hebat, tapi karena Tuhan yang hebat atas hidup kita. Saudara, ada satu postingan yang beberapa hari yang lalu saya lihat, yaitu postingan yang diposting oleh Lili, atau namanya siapa namanya, Lili ya. Dia ini salah satu staf yang ada di GKK Solo di Jawa. Nah, beberapa hari yang lalu ketika saya membaca ini di Instagramnya, saya berkata kepadanya, saya WA dia, saya tanya, hey, boleh nggak saya jadikan ini ilustrasi, soalnya ini cukup memberkati saya gitu ya. Nah, saudara, yang dipostingnya ini dia menjelaskan, memberitahukan bahwa ketika suatu hari dia berjalan di depan sebuah gereja, ketika dia lewat dia melihat ada gereja, dan kemudian di dalam hatinya dia berkata, seandainya saya bisa masuk di gereja itu dan keliling untuk melihat-lihat apa yang ada di gereja itu. Nah, saudara, ini sebuah kerinduan yang dia miliki. Tetapi dengan berjalannya waktu, setelah 2 tahun, ternyata saudara, dia bukan hanya sekedar masuk kemudian keliling begitu saja, tidak. Tetapi justru dia di situ untuk bekerja sebagai staf. Saudara, ini sesuatu yang luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya. Dan ketika dia melihat ke belakang apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidupnya, dia tidak berkata, saya bisa menjadi staf di gereja itu karena saya hebat, karena saya punya potensi. Tidak, saudara. Justru dia melihat ada Tuhan yang bekerja dalam hidupnya, sehingga dia masuk ke gereja itu dan dia bisa menjadi salah satu staf di sana. Saudara, seharusnya respon kita seperti itu. Ketika ada hal yang Tuhan izinkan kerjakan dalam hidup kita, harusnya kita melihat Tuhan, bukan kita melihat diri kita yang hebat ini. Ya, saudara, ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, saudara, yaitu Tuhan ingin menempati janjinya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Kalau Tuhan mau memimpin orang Israel masuk ke tanah Kanaan, menikmati tanah Kanaan, itu karena Tuhan mau menempati janjinya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Saudara, bukankah ini sesuatu yang luar biasa
Janji Tuhan itu tidak tergoyahkan. Janji Tuhan itu tetap, meskipun ada waktu yang begitu panjang sejak Tuhan menjanjikan itu kepada Abraham. Tetapi Tuhan tidak melupakan janjinya, dan janjinya itu tidak pernah berubah. Walaupun saudara di dalam ayat yang ke-6, di situ kita menemukan bagaimana orang Israel itu punya kehidupan yang tegar tengkuk. Saudara, ketika saya membaca bahwa Tuhan memimpin orang Israel untuk menempati janjinya, dan janji itu dinikmati oleh orang-orang yang hidupnya tegar tengkuk, saya jadi bertanya-tanya saudara, kok bisa ya Tuhan begitu setia kepada orang Israel yang tegar tengkuk ini, keras kepala, suka bersungut-sungut, suka memberontak kepada Tuhan, dan suka jatuh di dalam dosa penyembahan. Kok bisa ya Tuhan begitu setia kepada mereka, padahal hidup mereka tidak sebaik yang Tuhan inginkan. Saudara, kesetiaan Tuhan itu kepada Abraham dinyatakan juga kepada keturunan-keturunan Abraham ini yang tegar tengkuk. Ketika saya mencoba berefleksi saudara, dan saya berkata dalam diri saya, waduh, Tuhan begitu setia dengan mereka yang tegar tengkuk itu. Ketika saya melihat hidup saya, terkadang saudara ada hal-hal yang mirip dalam hidup kita dari sikap-sikap hidup orang Israel yang tegar tengkuk itu. Terkadang saudara kita juga orang-orang yang sedikit keras kepala gitu ya, tidak mau ditegur oleh Tuhan, tidak mau diingatkan oleh Tuhan. Saudara, kalau Tuhan masih tetap setia kepada kita, itu artinya Tuhan tidak melihat seberapa buruknya hidup kita. Saudara, ini menjadi kesukaan besar bagi kita. Tetapi jangan sampai kesukaan besar ini menjadi alasan bagi kita untuk terus bergumul di dalam dosa dan kelemahan kita. Jadi kalau kita tahu bahwa kasih Allah itu begitu besar, kelemahan kekurangan kita tidak menjadi alasan bagi Tuhan untuk tidak menempati janjinya bagi kita, maka saudara, jangan sampai ini menjadi alasan bagi kita untuk hidup sesuka hati kita. Tetapi biarlah ini boleh menjadi alasan bagi kita untuk melihat Tuhan dan terus bergantung kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika kita melihat hal-hal ini, maka apa yang terpikirkan oleh kita? Ketika kita melihat kehidupan orang Israel yang tegar tengkuk ini, dan ketika juga kita mencoba melihat diri kita, apa yang terpikirkan oleh kita tentang Tuhan? Saudara, saya berharap kita melihat kasih Allah yang besar, yang terus mengalir di dalam kehidupan kita. Kalau kita kembali melihat saudara di dalam pasal yang ke-9 ini, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Di situ kita menemukan saudara bagaimana Musa memulai peringatan-peringatan ini dengan memberitahukan, menjelaskan kepada orang Israel tentang siapa bangsa yang ada di seberang sungai Yordan ini yang akan mereka hadapi. Saudara, di dalam ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua, di situ dengan jelas dikatakan oleh Musa bahwa orang-orang yang ada di sana adalah bangsa-bangsa yang lebih besar, lebih kuat daripada orang Israel. Kemudian kota-kota mereka itu begitu besar, dan kubu-kubu mereka itu bisa lebih tinggi, saudara. Dan bukan hanya itu, saudara. Yang lebih ngerinya adalah ketika Musa berkata, siapa yang dapat bertahan menghadapi orang enak ini? Saudara, mereka bangsa yang tidak bisa terkalahkan. Itulah musuh yang ada di depan orang Israel. Dan itu diberitahukan kepada orang-orang Israel. Saudara, saya membayangkan kalau saya salah satu prajurit yang ada di situ, dan ketika Musa berkata seperti itu, oh, musuhmu itu besar, tidak bisa terkalahkan. Saudara, berani gak saudara? Oh, Musa, saya mau ke depan aja, saya siap untuk berperang. Saudara,
kalau saya ada di situ, kalau misalnya Musa itu adalah Panael misalnya, saya langsung tulis surat pengunduran diri. Saya nggak mau, saudara. Kenapa? Musuh itu besar di depan, tetapi orang Israel, saudara, pada bagian ini tidak takut. Ya, tidak terlihat ketakutan mereka. Mereka punya nyali yang besar, beda dengan saya. Tapi yang jelas, saudara, musuh mereka itu adalah bangsa yang besar. Ketika Musa menjelaskan ini kepada orang Israel, tujuannya jelas. Supaya orang Israel menyadari betapa kecilnya mereka, betapa tidak berdayanya mereka untuk menghadapi musuh yang besar itu. Tujuan Musa adalah supaya orang Israel tahu bahwa hanya oleh karena pertolongan Tuhan kita bisa masuk ke tanah Kanaan. Saudara, ini yang penting dalam hidup ini. Ketika kita memulai sesuatu, ketika kita ingin mencapai sesuatu, ketika kita ingin merencanakan sesuatu, lihat Tuhan terlebih dahulu. Jangan lihat diri, oh saya bisa, saya akan melakukan seperti ini. Tetapi saudara, pada bagian ini kita diingatkan kembali untuk melihat Tuhan terlebih dahulu di dalam hidup ini, sebelum kita melangkah untuk mencapai banyak hal dalam hidup ini. Saudara, itu sebabnya di ayat yang ketiga, Musa melanjutkan dengan berkata, maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan di depanmu, laksana api yang menghanguskan. Saudara, Musa berkata, meskipun musuhmu itu besar, tidak bisa terkalahkan oleh kamu, jangan takut. Ada Tuhan yang berjalan di depanmu. Dia seperti api yang menghanguskan. Saudara, frasa api yang menghanguskan itu merupakan gambaran kuasa dan kekuatan Allah yang tidak terkalahkan. Saudara, Musa berkata, ada Tuhan yang berjalan di depanmu, yang punya kuasa, yang punya kekuatan, dan yang tidak pernah terkalahkan. Itulah Tuhan. Saudara, kunci dari keberhasilan orang Israel masuk ke tanah Kanaan adalah Tuhan yang besar dan yang berkuasa itu. Saudara, bukankah ini kabar sukacita bagi kita semua? Kabar baik bagi kita semua. Ketika kita melihat, diingatkan kembali, kita punya Tuhan yang berjalan di depan kita. Dan Dia adalah Tuhan yang besar, yang berkuasa, yang sanggup melakukan segala perkara. Saudara, pertanyaannya adalah, mengapa kita terkadang lebih suka mencari pertolongan di tempat lain untuk kita menjadikan pemandu hidup kita daripada Tuhan? Saudara, biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kita untuk kembali melihat Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang besar, yang tidak bisa ditaklukkan. Saudara, memang terkadang dalam hidup ini kita sering sekali digoda oleh banyak hal ketika kita sukses di dalam sesuatu. Mungkin kita yang masih sekolah, ketika kita ujian dan nilainya bagus, lalu kita berkata, ini loh, karena saya rajin belajar, tiap malam saya lembur sebelum ujian, ini loh hasilnya bagus karena saya. Atau mungkin kita yang masih kuliah dan kita berkata, karena saya pintar loh, saya bisa masuk di universitas pilihan itu. Atau mungkin bagi kita yang punya usaha, karena strategi saya loh, karena saya punya cara pola yang baik dalam mengatur usaha ini, maka usaha ini bisa maju. Atau mungkin ada hal-hal yang lain, saudara. Tetapi hari ini kita diingatkan melalui firman Tuhan. Tidak ada alasan bagi kita untuk berkata saya. Tidak ada alasan, saudara. Karena segala sesuatu yang berhasil dalam hidup kita, itu Tuhan yang bekerja. Dan Tuhan yang mengizinkannya, saudara. Jika kita mencapai keberhasilan dalam hidup ini, saudara, jangan lupakan Tuhan dengan menganggap bahwa kita berhasil karena kehebatan
dan keunggulan diri kita. Ya, ketika kita mencapai sesuatu, sukses pada sesuatu, jangan lupakan Tuhan. Karena dengan menganggap bahwa kita berhasil karena kehebatan dan keunggulan diri kita, kita sedang tidak menganggap Tuhan itu penting. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di awal khotbah ini tadi saya mulai dengan dokter ini. Dan ketika dia sukses, ketika dia punya segalanya, dia menjadi sombong dan dia berkata, bukan karena Tuhan saya mendapatkan ini semua, tetapi karena usaha dan kerja keras saya. Saudara, ketika di bulan Februari itu, dia berkata, kalau Tuhan mau saya kembali kepadanya, maka Tuhan harus melakukan sesuatu dan memberikan tanda kepada saya. Saudara, ini orang yang berani main-main dengan Tuhan. Tidak menunggu lama, saudara, Tuhan memberikan tanda kepadanya. Di bulan Maret atau di bulan April itu, dia divonis punya penyakit yang mematikan, yaitu kanker paru-paru stadium 4. Saudara, ketika dia punya penyakit itu, dan dia masih belum bisa terima, dan dia berkata, kenapa harus saya gitu? Kenapa saya? Padahal saya tidak merokok dan lain sebagainya. Kenapa saya? Gitu ya. Kemudian saudara, ketika dia dirawat di rumah sakit, di kamar itu, di kesendiriannya itu, ketika dia seorang diri di sana, kemudian dia mendengar ada suara dari hati kecilnya dan berkata, apakah engkau masih belum sadar? Aku melakukan ini supaya engkau sadar. Saudara, ketika dia bergumul dan teman-temannya datang menemani dia, saudara, orang yang sombong tadinya di awal, akhirnya dia berani berkata, saudara, mengakui kebesaran Allah, mengakui kehebatan Allah, mengakui bahwa Allah yang punya segala sesuatu, dan dia berkata, semua harta kekayaan itu bukanlah milik kita. Kita tidak sungguh-sungguh memilikinya atau mempunyainya, hak atas harta kekayaan yang kita miliki. Saudara, dia berkata itu hanya titipan dari Tuhan. Jika kita boleh menikmati segala sesuatu saat ini, itu sesungguhnya bukan milik kita. Itu hanya titipan yang Tuhan berikan kepada kita. Oleh sebab itu dia mengajak setiap orang yang mendengar kesaksiannya berkata, mari kita memperluas kerajaan Allah, bukan kerajaan kita. Saudara, ketika saya membaca ini, saya teringat dengan seorang pendeta juga yang pernah kesaksian di Semarang. Ketika dia sudah menjadi hamba Tuhan dan dia melihat hidupnya begitu sederhana, lalu dia bekerja di sebuah perusahaan kayu, dan kemudian ketika hidupnya menjadi mampan dan banyak uang yang dia dapatkan, dia menjadi lupa akan pelayanannya, saudara. Kemudian Tuhan menegur dia dengan penyakit Stephen syndrome, penyakit mata yang sangat mengerikan, penyakit mata dan penyakit kulit yang sangat mengerikan. Saudara, dari dua orang ini yang pernah saya dengar kesaksiannya, pernah baca, pernah lihat, saudara, saya mencoba berefleksi pada diri sendiri. Saudara, saya memohon kepada Tuhan, Tuhan jangan sampai saya baru sadar ketika Engkau benar-benar menegur saya dengan hal yang mengerikan. Saudara, jangan sampai kita mengalami hal yang mengerikan, baru kita berkata, oh Tuhan, ternyata Engkau yang hebat, bukan saya. Saudara, biarlah firman Tuhan hari ini boleh mengingatkan kita, menguatkan kita untuk boleh melihat Allah yang besar. Di sepanjang tahun 2021 ini, mari kita terus berkata, Tuhan, Engkau yang terhebat dalam hidupku, bukan aku, tapi Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan dan kasih-Mu di dalam kehidupan kami.
Jika melalui firman-Mu saat ini Engkau menegur dan mengingatkan kami ya Tuhan, manusia-manusia yang sering sekali mengandalkan diri sendiri dan sering sekali sombong dalam hidup ini ketika kami sukses, ketika kami mencapai sesuatu, ketika kami mendapatkan sesuatu. Ya Tuhan, terima kasih melalui firman-Mu Engkau menegur dan mengingatkan kami. Dan tolong kami ya Tuhan, biarlah di sepanjang hidup yang Tuhan berikan kepada kami, kami boleh terus mengakui bahwa Engkau Allah yang terhebat dalam hidup kami, bukan kami yang terhebat. Terima kasih Tuhan, pimpin hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk boleh menghidupi firman-Mu di sepanjang hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.